Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Akhirnya saya bisa nyobain smartwatch terbaru dari Kospet, Kospet Tank S2. Untuk seri pertama yaitu Kospet Tank S1, saya suka banget karena smartwatch ini rugged tapi ukurannya mungil. Karena memang sebenarnya seri S dari Kospet itu diperuntukkan untuk perempuan. Ya kamu lihat aja, seri S dari mereka ini varian warnanya eye-catching banget. Warna-warna terang lah. Tapi gak melulu buat perempuan aja sih sebenarnya. Jadi bagi kamu laki-laki yang punya pergelangan tangan kecil dan pengen nyoba S2 dari Kospet ini, ada varian warna gelap yaitu hitam. Yang ini lebih netral ya. Pada saat video ini dibuat, ini dibanderol di harga 1,1 jutaan aja. Oke, langsung aja kita bahas Kospet Tank S2. Kalau kita dengar nama Kospet, tentu varian smartwatch ataupun smartband dari mereka ya smartwatch outdoor, smartwatch rugged. Dan bukan cuma tampangnya aja, tapi sertifikasi yang ada di smartwatch ini juga gak main-main. Dia udah dapat sertifikasi standar militer 810H. Jadi smartwatch ini tuh udah melewati berbagai macam tes ekstrim dari mulai temperatur, guncangan, dan yang lainnya. Untuk varian warna yang mereka kirim ke saya ini iris green, dan kalau saya cek semua warna terangnya itu ada two tone warna. Saya suka ya paduan warnanya, jadi semakin eye catching aja nih. Untuk kelengkapan tombol, Kospet Tank S2 ini dibekali 4 tombol navigasi. 2 di sisi kanan, tombol select dan juga back, dan 2 di sisi kiri, tombol up dan tombol down. Yang saya sayangkan untuk tombol select ini dia gak bener-bener jadi tombol pilih ya di semua halaman. Contoh di menu ini kita gak bisa jadiin dia tombol pilih, malah jadi kembali ke watch face. Sedangkan kalau di menu olahraga kayak gini dia bener bisa jadi tombol select. Tapi untuk tombol up dan juga tombol down ini bener-bener untuk navigasi ke atas dan ke bawah. Jadi sesuai fungsinya lah. Dan karena udah dapat sertifikasi standar militer, jadi untuk ketahanan air smartwatch ini juga gak kaleng-kaleng. Ada 2 sertifikasi, FAV ATM dan juga IP69K. Padahal smartwatch ini tuh ada bolongan mic dan juga speaker. Ini smartwatch bisa untuk Bluetooth call juga. WhatsApp call seperti biasa bisa kalau kamu pakai iPhone atau Samsung. Untuk tampilan belakangnya seperti ini, ada plate lempengan metal dan saya suka banget lempengan ini jadi nambah kesan mewah ke smartwatchnya. Di bagian sensornya juga dikasih finishing kaca, cakep. Ada tupin pogo magnetik juga untuk charging, dan untuk instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 20 mm. Dan ini dia strap bawaan dari Kospet Tank S2. Sesuai juga sih dengan tampilan body dari smartwatchnya. Rugged. Tapi meskipun rugged sebenarnya strap ini tuh lembut banget ya. Dia dari silikon rubber dan kualitasnya kerasa mewah. Untuk penyangganya di sini ada 2 dan ada sistem lock kedua penyangganya. Cakep. Dan bakalnya dia udah pakai metal. Nah untuk dimensinya ternyata sedikit lebih gede dari generasi S1 ya. Sekarang jadi 45 mm. Ketebalannya di 14 mm dan bobot totalnya 51 gram. Oke, ini dia Kospet Tank S2 di pergelangan tangan saya 16 cm. Langsung kita coba raise to wake-nya. Oke, responsif dibalik dia mati ya. Kemudian kalau ditutup layarnya tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar ya. Nice ya, ukurannya ini cocok sih untuk pergelangan tangan saya. Aplikasi penyandingan. Kospet udah punya aplikasi sendiri yaitu Kospet Fit ya. Tampilan aplikasinya seperti ini dan ini udah support Android dan juga iOS. Kabar baiknya Kospet Fit ini udah bisa share data ke Strava. Tinggal diklik aja. Setelah login kamu tinggal autorisasi saja. Langsung tertaut. Beberapa pengaturan yang bisa kita atur di aplikasi ini terbilang lengkap dan bisa dilihat di sini bisa balas cepat SMS, tapi belum bisa untuk WhatsApp ya. Watch face yang mereka sediakan semuanya gratis dan udah banyak. Kemudian di bagian atas bisa dilihat di sini ada tampilan jam AOD. Ya, untuk beberapa watch face yang belum mendukung AOD ya, kamu bisa download sendiri tampilan AOD-nya di sini. Dan bagi kamu yang suka custom watch face menggunakan foto dari galeri juga udah bisa ya di sini.
Beralih ke display, Kospet Tank S2 dibekali panel layar AMOLED, apalagi brightness-nya yang udah cukup tinggi yaitu mencapai maksimum 1000 nits. Cocok banget untuk penggunaan outdoor. Ukuran layarnya lumayan luas 1,32 inci dan refresh rate-nya pun udah 60 Hz. Untuk opsi always on display di sini kamu tinggal aktifkan aja di setting ya, dan dia udah bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Di sini kita bisa atur all day, bener-bener all day, atau kita atur jadwal sendiri dari kapan sampai kapan. Tapi sayangnya memang belum punya fitur smart always on display. Beralih ke user interface. Untuk UI-nya seperti ini. Kita tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Di bagian quick setting ini bisa kita custom. Nice banget nih. Jadi kamu bisa copot tambah beberapa quick setting yang menurut kamu kepake dan yang nggak kepake. Kemudian scroll dari bawah untuk masuk ke widget. Ini dia tampilan widget-widgetnya. Dan untuk mengakses notifikasi, kamu swipe aja dari sisi kiri. Ini dia tampilan notifikasinya. Seperti yang tadi saya bilang, dia belum bisa quick reply ya untuk WhatsApp. Tapi untuk SMS biasa udah bisa. Untuk karakter yang ditampilkan udah lumayan banyak dan fontnya pun bagus ya, nggak kayak mesin tik. Dan kalau kita swipe dari sisi kanan, masuk ke aplikasi atau menu utama. Untuk tampilan menu di sini opsinya ada banyak, bisa langsung gonta-ganti dari quick setting. Masuk ke pengetesan heart rate sensor dan juga SPO2. Oke, di sini bisa aktif all day, bisa dilihat di sini riwayat saya. Ya, seharian aktif 65, di sini 64. Oke. Sama 64 juga ya, 65, 65. Begitu juga dengan SPO2, pengukur oksigen dalam darah, dia secara default udah aktif all day. Ini riwayat pengukuran saya. Sekarang kita bandingkan dengan oximeter yang saya punya. Oke, hasilnya udah keluar di sini 97%, di oximeter 99%. Fitur outdoor seperti pembaca arah mata angin, kompas di sini berjalan dengan baik dan saya tes hasilnya juga bagus. Begitu juga dengan altimeter dan barometer ya. Di sini bahkan untuk altimeternya bisa dikalibrasi. Untuk fitur lain yang banyak ditanyakan seperti kalkulator di sini udah built-in. Untuk remote kamera sayangnya dia pakai aplikasi Kospet Fit ya, belum langsung ke aplikasi kamera bawaan HP. Dan untuk kebutuhan olahraga, Kospet Tank S2 ini benar-benar lengkap banget. Total ada 170 jenis olahraga yang bisa kamu jajal. Dan ini sih upgrade yang paling saya suka dari seri S1 kemarin, yaitu positioning GPS-nya makin cakep, dual band GPS, dan 6 positioning satelit system. Gimana kualitas tracking GPS-nya dan juga data laporan olahraga lengkap di smartwatch ini? Seperti biasa nanti kita bakal bahas full di tes sensor. Dan untuk interface ketika kamu olahraga lari kira-kira seperti ini. Di paling atas ada heart rate, kemudian di sini zona heart rate, kemudian jarak, ada pace, kemudian durasi. Oh, durasi dia nggak pindah ya, jadi permanen ada di situ. Kalori yang terbakar, kemudian langkah, kemudian irama, dan juga di sini panjang langkah. Kalau kita swipe dari sisi kanan bakal masuk ke media, kemudian kalau kita swipe dari sisi kiri di sini ada route. Nice banget nih. Nah, untuk penggunaan baterai saya selama 1 hari ya bisa dilihat langsung di sini. Smartwatch ini hanya berkurang 10%. Itu saya pakai di brightness paling kosong sih segini ya. Kecuali kalau lagi di luar saya tambahin 1 itu udah cukup juga. Dan seperti yang tadi kamu lihat ya, untuk heart rate sensornya saya aktifkan all day. Begitu juga dengan SPO2 aktif all day. Tanpa menggunakan always on display ya. Kalau kamu tertarik dengan Kospet Tank S2 ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.